Oke, untuk selanjutnya kita akan memperagakan tentang cara pemeriksaan komponen-komponen pada alternator. Alat yang digunakan itu yang digunakan adalah apometer ini. Nah, sebelum kita melaksanakan pemeriksaan terhadap komponen, maka apometer ini perlu disetting dulu karena yang digunakan pada pemeriksaan ini adalah bagian daripada tahanan atau ohm, maka set dulu si selektor ini ke kali 1. Setelah itu kita setting, hubungkan kabel positif dan negatif, dan ini diupayakan 0 dengan cara memutarkan selektor ini diputar. Ini kalau belum 0, misalkan berada di posisi di atas, ini putar ke kanan. Kalau terlalu kanan gitu. Ini ya. Ini udah 0 ya. Jadi ini mengatur 0. Nah, setelah itu baru kita bisa menggunakan apometer ini untuk melaksanakan pemeriksaan. Pertama, kita akan periksa kelengkapan yang ada pada rotor. Di rotor ini tadi sudah dijelaskan ada slip ring. Kita periksa slip ring secara visual. Yang ini, yang dua ini. Secara visual. Kemungkinan terjadi kotor atau aus. Nah, karena ini terjadi gesekan terus dengan dioda, dengan sikat, ya, dengan sikat, maka lambat laun ini akan menjadi aus. Dan kalau sudah menjadi aus, tentunya akan terjadi hambatan pada saat hubungan dengan sikat. Nah, untuk memperbaikinya, kalau ini aus, bisa kita gunakan amplas halus ya, dengan cara menghaluskan atau membuang kotoran-kotoran yang menempel pada slip ring ini. Tuh, secara visual. Kemudian yang bagian atas ini adalah lahar atau bos. Nah, bos ini kita goyang-goyangkan caranya kalau ini longgar. Ya. Kemudian untuk melihat halusnya putaran atau ratanya putaran, kita pasang nih, rumah stator ini kita pasang ya. Kemudian kita putar, lihat apakah putarannya bergoyang atau putarannya halus. Kalau bergoyang putarannya berarti si bantalan ini atau bos ini sudah aus atau rumahnya ini pun sudah aus. Tapi kalau kelihatannya masih halus, maka rumah daripada bantalan maupun bantalan atau lahar ini masih bagus. Tuh. Kemudian selanjutnya kita periksa kumparan rotor. Nah, untuk memeriksa kumparan rotor kita gunakan apometer. Tidak perlu kita cek berapa tahanan, yang penting antara slip ring dengan slip ring ini itu ada hubungan. Jadi slip ring yang satu dengan yang satunya lagi itu begitu dihubungkan dengan terminal positif pada apometer harus ada hubungan. Kita cek bebas mau positif dan negatifnya yang sebelah mana itu tidak perlu kita pilih. Tempelkan yang bagian bawah satu, kemudian yang atas satu. Kita lihat pada apometer, kalau jarumnya bergerak berarti kumparan rotor ini tidak putus ya, atau terhubung dengan bagus. Tuh. Kemudian lagi kita periksa juga kalau nanti ada cacat pada kumparan ya. Kalau alternator ini sudah tua, lama-kelamaan karena ini kena panas, bisa saja pada kumparannya itu si lapisan emainya itu terkelupas sehingga dia bisa terhubung ke massa. Maka caranya tempelkan yang bagian negatif pada badan, bisa pada bagian daripada segmen-segmen rotornya itu sendiri. Tapi kalau kelihatannya pada bagian segmen ini karena ada cat ya, lebih baik langsung ke badannya aja. Kemudian tempelkan ujung yang positifnya ke masing-masing nih. Jadi masing-masing slip ring. Di apometer tidak ada gerakan, berarti tidak terjadi hubungan singkat. Tuh. Kemudian selanjutnya kita periksa bagian daripada puli ini. Kalau puli ini cacat ya, ini kelihatannya masih bagus.
termasuk juga kipas ini kipasnya masih bagus juga, masih utuh ya. Kemudian juga periksa bantalan atau lahar bagian bawah yang ini rumah daripada rotor ini atau yang di bawah kipas. Kita putar aja. Kalau putarannya halus, tidak bergoyang ya, tidak bergoyang berarti ini masih bagus laharnya. Nah, itu ini setelah diperiksa kelihatannya ini semua komponen dalam kondisi masih bagus. Selanjutnya kita periksa kelengkapan yang ada pada stator. Ya, ini ada stator, ada dioda, kemudian ada sikat. Ya. Nah, untuk memeriksa kumparan, hubungan apakah kumparan ini terputus atau tidak, kita sebenarnya tidak perlu melepas daripada dioda ini. Kecuali kalau nanti diodanya rusak ya bisa dicopot, atau terjadi putus ya bisa dicopot. Tapi untuk pemeriksaan pada kondisi alternator yang kelihatannya masih bagus, gak usah dilepas. Kita tinggal periksa aja langsung hubungan stator ini, kumparan stator ini dengan menggunakan ohmmeter ya. Nah, ini adalah ujung-ujung ya. Ini adalah ujung-ujung daripada kumparan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ujung-ujung daripada kumparan. Jadi cara meriksanya kita tinggal cek saja antara ujung dengan ujung, apakah ada hubungan atau tidak. Ya, kita cek. Ini kebetulan ya ada hubungan. Kemudian kita cek lagi, ada hubungan. Oke, ada hubungan. Kemudian cek lagi yang ketiga, ada hubungan. Ada ya semua. Dan dari semua kumparan ini harus ada hubungan semuanya karena ujungnya terpusat pada satu titik. Maka tempelkan salah satu di sini. Kita cek ada hubungan, ke sini juga harus ada hubungan, ini juga harus ada hubungan, ini juga harus ada hubungan. Ke sini juga harus ada hubungan ya. Nih. Nah, jadi kelihatan bahwa apometer bergerak, ada hubungan, berarti kumparan ini tidak terputus. Tidak terputus. Nah, selanjutnya kita cek juga hubungan massa ya. Kalau nanti kumparan ini seperti tadi terkelupas karena panas sehingga bocor dan terhubung ke badan daripada atau inti daripada stator ini. Kita cek, tempelkan yang negatif pada inti ya, pada inti, kemudian hubungkan yang positifnya pada masing-masing ujung kumparan. Cek, tidak ada ya, dan tidak ada. Oke ya, berarti tidak terjadi hubungan singkat. Berarti kumparan stator ini masih kondisinya masih dalam kondisi bagus. Selanjutnya, ini yang di atas itu adalah dioda. Diodanya ada 6 ya. Kalau ini ada 6, ada 2 macam jenis dioda. Ada yang bentuknya rata begini, ada juga yang 3 di atas dan 3 di bawah ya. Nah, ini kebetulan yang 3 rata ya. Ini ada dioda negatif dan dioda positif. Nah, kita cek diodanya. Untuk mengecek dioda, kita pun tidak perlu repot-repot karena ini adalah ujung-ujung daripada dioda. Dioda ini pasti nyambung ke sini. Ini juga nyambung ke sini. Yang ini juga dioda ini nyambung antara ini dengan ini. Dioda yang ini nyambung antara ini dengan ini. Dioda ini nyambung antara ini dengan ini. Dioda yang ini nyambung antara ini dengan ini. Jadi cara memeriksanya tinggal ditempelkan aja. Kita bisa menentukan mana dioda positif dan mana dioda negatif. Apabila si positif ini berada pada ujung mur ini dan ini negatifnya berada pada ujung kumparan, berarti itu dioda positif. Kita cek ya. Dan dioda harus harus terhubung satu arah ya. Kita cek ini dioda yang satu ini tidak ada, kita balik. Ada ya. Ini dioda negatif. Ini bagus ya, berhubung, jadi ini ada, yang tadi pada saat dibalik tidak ada ya. Kemudian dioda satu lagi ini, yang selanjutnya kita cek tidak ada, kita balik.
Oh ya ya, ini juga negatif harusnya. Ini negatif semua. Jadi ada yang tadi tidak ada ya. Nah, ini tidak ada ya. Nih, kemudian yang ketiga ini ada ya, ada hubungan dan dibalik tidak boleh ada. Oke. Nah, sekarang yang dioda positif. Ini harus ada hubungan. Ya, ada hubungan dan dibalik tidak boleh ada. Oke. Ini juga kalau ini dipasang di positif, ini harus ada hubungan, dibalik tidak boleh ada. Yang terakhir, ini harus ada hubungan dan dibalik tidak boleh ada. Kalau ada berarti dioda short, ya, jebol. Nah, seperti ini. Ya, ini dibulak-balik ada, berarti dioda ini short, ya, rusak. Seperti itu. Jadi dibulak, jadi tidak bisa menyarahkan ini. Ini hanya sebagai penghubung saja, dua-duanya ada. Berarti pada alternator ini dioda ini adalah rusak. Ya, dan kalau dioda ini biasanya untuk kendaraan ini jarang sekali menjual khusus ini ya, biasanya. Jadi harus diganti. Kecuali kalau kita direkayasa kembali dengan menggunakan dioda yang lain. Oke, selanjutnya kita periksa sikat. Ini ada 2 buah sikat. Kebetulan ini sikat patah 1. Berarti ini udah jelas rusak ya. Secara visual aja udah rusak sikat. Ya. Nah, kalau misalkan sikatnya dalam kondisi bagus, ya seperti ini, masih panjang. Ukurannya dari titik ini, dari titik ujung dari ujung sikat sampai titik ini udah masih lebih dari 1 cm ya. Jadi kalau sudah di bawah 1 cm itu sikat ini sudah tidak akan bagus lagi menempelnya pada slip ring. Jadi harus diganti. Nah, kemudian juga sikat ini terdorong oleh pegas, ya, oleh pegas. Maka kita cek, tekan, lepas, tekan, lepas. Jadi kalau ditekan kemudian dilepas, dia keluarnya itu pelan, berarti itu pegasnya atau fairnya itu sudah lemah. Itu pun harus diganti. Tapi kalau ini masih kuat, ditekannya juga lumayan ini keras ya. Gitu. Tuh. Nah, itu adalah pemeriksaan kelengkapan yang ada pada stator. Kemudian selanjutnya sudah ya. Ini kita tinggal cek rumah-rumahnya kalau ada yang cacat saja, patah atau apa. Kebetulan ini rumah-rumahnya masih kondisi bagus ya. Itu barangkali pemeriksaan komponen-komponen yang ada pada alternator.